Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nol per Mall dengan Pak Git. Dan kali ini bahasan yang kita angkat adalah tentang PPN yang akan naik nanti di bulan per 1 Januari 2025 ya. Jadi ada PPN yang tadinya 10%, terus dinaikkan 11%, kemudian dinaikkan ke 12%. Sebelum Pak Git lanjutkan ini, perlu kita ketahui ya, jadinya sebetulnya kenaikan pajak di tahun 2025 nanti itu sudah dikonsep dari tahun 2021, yang dimana di situ memutuskan bahwa dalam keterangan pajak itu, dalam hukum pajak itu menerangkan bahwa ini sudah maksudnya sudah debat dan segala macam lah. Jadi pada waktu 2001 COVID itu sudah membentuk keputusan dari 2022 PPN itu akan dinaikkan 11%. Kemudian 2025 per 1 Januari itu dinaikkan menjadi 12%. Jadi dinaikkan bertahap gitu ya, 1%, 1% ya. Cuman sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak dulu video dari Ibu Sri Mulyani pada saat rapat dengan DPR ya. Oke teman-teman, kita saksikan videonya. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa. Bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis. Oke teman-teman, setelah kita lihat keterangan dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini, yang menjelaskan kalau ini bukan semau-maunya dia gitu. Jadi ini untuk menyehatkan APBN, supaya APBN-nya itu sehat. Jadi PPN itu dinaikkan 12%. Tapi nggak semua barang dan jasa itu naik ya. Teman-teman bisa googling, ada beberapa barang dan jasa yang tidak boleh dinaikkan ya. Teman-teman bisa googling lah di Google itu gampang sekali. Kalau Pak Git jelaskan satu-satu, Pak Git juga nggak hafal. Yang pertama tidak hafal, yang kedua harus Pak Git baca satu-satu gitu kan. Nah, ini sebetulnya efeknya itu bukan karena sekarang ganti pemerintahan, bukan, memang karena dari dulu udah disiapin. Dari 2021 tuh udah disiapin akan dinaikkan pajak bertahap ya, dari PPN naik 11% di 2022, kemudian PPN-nya kembali naik di 2025 12%. Jadi itu bukan keputusan tahun ini atau 2023, itu udah sejak dari 2021 di zaman COVID gitu. Nah, permasalahannya di sini kalau Pak Git lihat yang utama itu adalah, pertama adalah tax ratio ya. Tax ratio itu apa sih? Jadi perbandingan orang yang membayar pajak terhadap keseluruhan orang gitu loh yang ada di Indonesia. Artinya tax ratio di Indonesia saat ini itu hanya sekitar 10,2%. Itu pernyataan dari Ibu Sri Mulyani. Jadi tax ratio itu kita masih 10,2% ya. Sedangkan target dari Prabowo Gibran itu, target mereka tax ratio itu ada di 23% teman-teman gitu. Jadi masih jauh nih, masih 100% lebih targetnya. Dari 10% mencapai 23% itu kan tinggi sekali targetnya. Apakah ini bisa sampai, apakah ini masuk akal ya, teman-teman bisa pikir sendiri. Banyak dari kalangan ekonom dan ahli hukum
yang berkaitan ya hukum ekonomi itu maksud Pak Git. Nah itu mengalami nggak bakal sampai gitu ya. Mau bilang gimana lagi, banyak dana yang tercerai berai dalam beberapa, sebetulnya bukan imbas dalam beberapa tahun terakhir, mungkin ada, kalau Pak Git lihat ya ini udah lama, 23 tahun ke belakang itu udah ngawur-ngawur semua gitu loh. Artinya begini, kenapa tax ratio itu tidak pernah mencapai 23% atau di bawah ya, ini dikatakan 10,2%. Yang pertama, oke, Pak Git menjelaskan dulu ya tax ratio tadi ya. Jadi tax ratio kalau dikatakan 10%, katakan penduduk Indonesia ini 270 juta jiwa ya, 270 juta jiwa. Nah, itu yang membayar pajak, artinya yang rakyat yang membayar pajak itu baru 10%. Artinya dalam 270 juta rakyat itu yang bayar pajak tuh cuman 20 juta rakyat, 27 juta rakyat ya. Yang sisanya nggak bayar pajak gitu loh. Jadi pemerintah itu mau menaikkan target tax ratio itu dengan cara menaikkan pajaknya. Ya, naikkan pajak tuh begini teman-teman. Memang kelihatannya kecil ya. 10 naik ke 1, naik ke 11 1%. 11 naik ke 12 itu 1% ya. Tapi teman-teman kalau menghitung pendapatan dari kenaikan pajak, caranya begini. Dari 10 ke 11 itu pendapatan pemerintah terhadap pajak ya itu bertambah 10% ya, karena 1/10 gitu. Jadi 0,1 artinya pendapatan yang dihasilkan dari pajak itu bertambah 10%, dan dari 11 ke 12 itu Pak Git hitung tadi ya sekitar 9,09%. Jadi kelihatannya memang kecil. Pajak tuh cuma dinaikin dari 11 ke 12, tapi penerimaan pendapatan pajak dari hasil pajak itu pemerintah naik 9,09% di 2025 nanti. Jadi logika kita harus memandang dari dua sisi. Kalau kita lihat kecil itu 1%, cuma 11 ke 12. Iya, satu kecil 1% ke 12-nya, 11 ke 12-nya memang kecil 1%. Tapi kalau kita lihat hasil dari pajak tersebut itu naiknya adalah 9,09% gitu teman-teman. Cara berpikir ilmiahnya seperti itu. Dan ini mau tidak mau harus dilakukan. Karena apa? Karena banyak yang defisit gitu. Satu, pertama defisit ya. Karena banyak yang, katakanlah ini banyak belum yang sadar pajak, atau yang kedua nih oknum lagi ketemu oknum teman-teman. Artinya gini, di Indonesia ini kan banyak yang namanya konsultan pajak. Konsultan pajak ini rata-rata, sorry itu saya lagi, ini adalah oknum dari Dirjen Perpajakan teman-teman ya. Pak Git ngomong terus terang aja gitu loh, oknum kalau oknum misalnya yang masalah ilegal itu kan aturan banyak polisi yang ikut jadi lembaga yang berwenang. Nah, di situ banyak oknumnya. Nah, kalau di lembaga keuangan ini perpajakan ya di situ di Dirjen Pajak, siapa lagi oknumnya. Jadi oknum-oknum ini, konsultan pajak ini dalam tanda kutip, itu memainkan data. Itu banyak terjadi ya, itu sebetulnya udah sering diungkapkan, Pak Git pun pernah mendengar dari Pak Mahfud lah gitu ya. Jadi pajak itu yang misalnya perusahaan nih harusnya bayar pajak itu 5 miliar gitu ya. Katakanlah seperti itu, dia harus bayar 5 miliar. Dengan para konsultan ini, itu akhirnya pajak yang 5 miliar itu paling dia bayar 100 juta atau paling nggak sampai 500 juta lah gitu, paling pola 500 juta, bayarnya 10%-nya. Bayar 10%-nya, nah nanti si konsultan pajaknya atau oknum ini, si wajib pajak ini memberikan dia ya bisa jadi sama gitu 500 juta. Itu kalau yang pajaknya cuma 5 miliar. Nah kalau pajaknya 50 miliar, yang perusahaan-perusahaan besar gitu. Ya seperti itulah permainan di negara kita kalau teman-teman mau lihat gitu ya, mau berpikir dan mau melihat kondisi yang ada seperti itu. Jadi belum tentu karena rakyat kita belum sadar pajak ya, tapi kan
seperti itu permainan ya juga pasti ada, yang namanya juga negara di mana-mana mafia-mafia yang seperti itu pasti ada teman-teman. Dan kejadian ini memang parah di Indonesia ya. Pak Git tidak melihat dalam satu dekade atau satu periode pemegang perintah kekuasaan, misalnya dalam satu dekade Jokowi, enggak, ini panjang urutannya ke belakang. Jadi imbasnya banyak kemari. Karena dari, kalau Pak Git bilang memang dari zaman Orde Baru dulu pengelolaannya itu kacau balau. Gitu teman-teman. Kacau balau, mau dirapin, oknumnya masih itu aja. Ya itu oknum lagi yang kacau balau, mau dirapin, oknumnya masih ada itu juga gitu loh. Jadi yang namanya kemarin reformasi itu ya sebuah slogan belaka gitu loh. Hasilnya sekarang dari pajak, dari politik, dan dari macam-macam lah ya, masih gitu-gitu aja, dari pertambangan lah, dari berbagai segi ya. Kalau kita lihat makanya malah tambah parah gitu kan. Akhir-akhirnya ini ujung-ujungnya adalah lagi-lagi kembali kepada moral dan budaya bangsa. Itu Pak Git sangat kecewa gitu kalau lihat dari moral dan budaya bangsa. Sedikit Pak Git ulas tentang dulu waktu tahun 1511 ya. Tahun 1511, terus kemudian Dendels yang membangun kerja rodi. Ya, kita Pak Git ulas sedikit ya tentang budaya bangsa Indonesia ini. 1511 waktu Alfonso de Albuquerque masuk ke Malaka, nggak bisa teman-teman, karena Malaka diperkuat oleh pasukan sewaan, tentara bayaran dari Jawa dan meriam yang dari Jawa, yang meriam-meriamnya Wali Songo gitu ya. Itu datang dari Portugis. Itu nggak bisa masuk Alfonso de Albuquerque itu ke Malaka. Cuman Alfonso de Albuquerque tahu, mata-mata kirim itu tentara bayaran yang tadinya dibayar sama kerajaan Malaka, bayar lebih tinggi disuap. Mau teman-teman. Tuh ya, salah satu contoh sejarah yang Pak Git ungkap satu. Kedua, pada saat kerja rodi ya, selama ini kita dibodohi dalam pelajaran sejarah ya, dari SD, SMP, SMA itu kerja rodi itu kerja nggak dibayar, kerja paksa tanpa bayaran. Ternyata saat ini Belanda punya data-data pembayaran dari data-data pembayaran dari Dendels ke bupati saat itu. Jadi bupati itu dikasih duit buat ngelola membayar masyarakat yang kerja rodi, tapi sama bupatinya nggak sampai ke situ. Nah ini Pak Git ungkap ini supaya kita bercermin kapan moral kita itu benar. Dari istilahnya dari zaman sebelum Belanda sampai sekarang tahun 2000 sekian, moral bangsa Indonesia masih begini-gini aja. Yang kita bilang kita adalah negara terreligi nomor 1 di dunia, kalah sama negara ateis. Negara ateis yang tidak korupsi, moralnya lebih cakep. Coba teman-teman pikir gitu. Hasil dari kereligian kita kayak gini. Kenapa Pak Git ngomong aja di ngelantur dari pajak sampai ke religi. Sorry teman-teman, ini kalau digatuk-gatuin jadi gatuk gitu kan, jadi ya ini agak ngelantur sedikit. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup pembahasannya sampai ngelantur kemana-mana tadi. Yang pertama adalah masalah kenaikan pajak itu bukan cuma dari satu dekade diawali, tapi dari dekade-dekade sebelumnya. Itu adalah kalau orang bilang hukum tanam tuai gitu kan, kita tanam apa terus yang kita dapatkan apa gitu ya, kayak seperti itu. Misalnya kita nanam padi ya dapatnya padi ya, itu yang kita tanam waktu dulu. Kebobrokan yang kita tanam ya saat inilah yang terjadi seperti itu. Itu kita nggak bisa melihat pajak 1% ini naik dalam waktu dekat 1 tahun 2 tahun ke belakang, nggak bisa, karena putusan ini pun udah 4 tahun yang lalu diambil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya memang naiknya kecil ya teman-teman ya, itu 1%, kelihatannya kenaikan pajaknya yang 1%, tapi penghasilan dari pendapatan yang didapatkan dari penarikan pajak itu 2022 10% dapatnya naiknya. Kemudian nanti 2025 ini dari 11 ke 12%,
itu pendapatan yang didapatkan dari hasil pajak itu 9,09% gitu teman. Nah yang ketiga ini ya mau nggak mau tadi yang kita bahas adalah kembali ke moral bangsa itu ya. Moral bangsa itu ya gara-garanya pajak ini seperti kayak gini ya, emang kata moral-moral kita ini kita nggak bisa menyalahkan satu sisi aja gitu teman-teman. Kalau kita ungkap satu-satu terlalu banyak untuk diungkap ya. Dan yang terakhir, efek domino dari kenaikan PPN 12% ya. Ini efeknya mungkin akan kemana-mana gitu ya. Biasanya ini akan berkaitan satu sama lainnya gitu. Oke lah, ada barang-barang yang tidak naik, yang tidak boleh dinaikkan pajak gitu ya, seperti beras gitu. Itu 0% kayaknya PPN-nya, masuk bahan pokok. Dan ada beberapa lah, teman bisa cari sendiri, teman-teman bisa cari sendiri gitu yang tidak dinaikkan dan yang dinaikkan. Nah, ini nanti yang jelas adalah efek dominonya itu. Artinya kalau ini dibalik itu tetap ada apa? Ada efek sampingnya yang berimbas nanti. Mungkin ya, yang pastinya sih menurut Pak Agit ya, kebutuhan itu akan naik harganya. Mungkin ya. Ya ini cuma analisa bodoh Pak Agit aja lah gitu. Efek dominonya nanti akan ke sana arahnya. Oke teman-teman, menurut Pak Agit permasalahan pajak ini Pak Agit cukupkan sekian, dan Pak Agit tetap meminta untuk teman-teman komentar dan ikut bereaksi. Oke teman-teman, Pak Agit Catam, terima kasih.